Disia-siakan. Nah, iya betul kayak Disia-siakan oleh bangsanya sendiri. Kalau di Indonesia itu, kalau mau sukses itu ada 3 gitu kan. Doa, usaha, orang dalam gitu. Nah, betul. Jadi aktivis Mahasiswa. mahasiswa itu dar. Dulu mereka demo, sekarang mereka yang didemo. Kayak gitu. Nah, betul kayak gitu. Beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasoro di channel Rio Bagas. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi di podcastnya Bagas. Jadi ini udah berjalan di episode yang ketiga ya. Jadi untuk yang pertama itu kan tentang pemuda yang berdampak, terus juga salahkah punya cita-cita yang tinggi, dan sekarang kita berbicara tentang nasionalisme. Jadi ini kan masih dengan hawa-hawa atau situasi dengan suasana kemerdekaan gitu. Jadi ya masih bisa lah untuk kita masuk pembahasan seperti ini. Terlebih di episode sebelumnya kita kan udah bicara tentang cita-cita gitu ya. Bisa dibilang alangkah disayangkan kita punya prestasi yang amat sangat luar biasa di negara orang ataupun di tempat lain, tapi kita tidak bisa punya sumbangsi apapun untuk daerah asal kita. Oke, kembali lagi bersama Bagas dan Mas Fajrul. Oke nih, Mas Fajrul, gimana kabarnya Mas? Sehat, aman, terkendali? Sehat, luar biasa. Lagi padat-padatnya juga ini. Kayak rasanya tuh saya menjalani hari dari Senin ke Senin lagi gitu. Tapi ya, alhamdulillah ya, patut disyukuri masih diberikan kesehatan ya kan. Alhamdulillah, walaupun jadi salah satu tim Satgas Penebalan Nakesnya BNPB ya kan. Saya kan ada salah satu kegiatan selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir kan membantu BNPB ya untuk penanganan COVID nih di DIY gitu. Terutama pendirian shelter-shelter untuk isolasi mandiri maupun kegiatan telemedicine berupa edukasi dan juga sharing ilmu atau webinar. Tapi alhamdulillah itu paling nikmat yang patut kita syukuri di hari-hari ini kan juga salah satunya saya kira nikmat sehat ya Mas Bagas ya. Betul sekali. Ya, saya juga berdoa lah semoga Mas Bagas di sana juga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Mas. Jadi Mas Fajrul ini bisa dibilang sepertiga hidupnya itu untuk menuntut ilmu, untuk mengimprove kemampuannya. Di samping itu sepertiga juga untuk sosial dan sepertiga lagi untuk finansial gitu. Iya, jadi harus seperti layaknya itu makan. Prinsip hidup gitu sih. Okay. Jadi saya mengadopsi hadisnya Rasulullah. Cuma bedanya Rasulullah kan waktu itu hadisnya kalau nggak salah tentang makan minum ya. Jadi kalau makan minum kan beliau mengatakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Gitu. Nah kalau saya itu tadi bagiannya sepertiga untuk karena kita kan kalau prinsip hidup kan long life learning ya, jadi kapanpun dimanapun kita harus belajar gitu kan. Belajar itu nggak harus di bangku kuliah, nggak harus dari lecture, dari dosen, tapi juga dari apapun lah kayak gitu. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita belajar. Terus karena tentunya kita juga punya hidup yang perlu diperjuangkan, maka kita juga harus bekerja secara profesional untuk mendapatkan income finansial, tapi kemudian jangan lupakan juga kegiatan sosial agar kita juga, jiwa kita juga terus terasah gitu. Karena kalau kita tidak dibiasakan diri untuk melakukan kegiatan sosial, saya kira bisa jadi orientasi hidup kita tuh akan selalu ke materi gitu. Tapi kalau dari sekarang kita sudah dibiasakan untuk kita juga ada space kegiatan untuk sosial, saya kira itu bisa melatih atau mengasah pribadi kita untuk kemudian harapannya lebih peka,
berempati, bersimpati kepada lingkungan sekitar gitu Mas Bagas. Nah, ini menarik banget sih teman-teman semuanya. Soalnya apalagi di era milenial yang sekarang ini banyak sekali mengutamakan dua faktor, yaitu untuk ilmunya dia dan juga untuk karirnya serta finansialnya dia juga. Jadi mereka tanpa ada sumbangsi lebih untuk mengalokasikan waktunya untuk hal-hal sosial. Nah, ini yang menurut saya, yang saya salutkan dari Mas Fazrul ini, beliau dari ketiganya itu masih benar-benar balance gitu. Soalnya amat sangat jarang sekali anak muda sekarang yang bisa untuk senantiasa berkarya untuk mengarah ke tiga hal tersebut. Ini saya apresiasi sekali kepada Mas Fazrul gitu. Saya juga masih belum ada apa-apanya. Saya masih terus belajar dan masih menyontoh ya teman-teman, sahabat atau guru-guru kita yang pastinya lebih berdampak gitu untuk kemudian minimal dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar gitu sih. Oke. Dan menurutku ini nanti kita menarik banget karena tema malam ini kita kan nasionalisme ya. Nah, ini kita mungkin skupnya akan lebih luas juga nih Mas Bagas. Jadi langsung aja nih kita masuk ke sebuah pembahasan yang mungkin ranahnya cukup berat bagi kita. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu fenomena dan beberapa reaksi dari manusia-manusia. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika terjadi sebuah atau berbagai masalah dalam suatu daerah, ada bisa dibilang itu 3 tipe orang dalam bereaksi akan hal tersebut. Yang pertama itu orang yang mau berusaha sebisa mungkin dengan segala kemampuannya, dia ingin menyelesaikan masalah di daerah tersebut. Tidak peduli berbagai serangan dari segala arah, tidak peduli dengan dia harus melawan arus, tidak peduli dengan segala ketidaknyamanannya, dia akan tetap stay berjuang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan di samping itu, ada juga orang yang lebih memilih untuk pergi meninggalkan masalah, yaitu mencari tempat baru yang dimana di tempat baru itu segala halnya itu benar-benar membuat sebuah penunjangan untuk dirinya, karirnya, finansialnya tanpa harus pusing memikirkan apa yang terjadi di daerah asalnya gitu. Dan yang terakhir ini ada orang, mungkin ini kebanyakan orang sih, ada orang yang sifatnya itu seperti layaknya bangkai ikan yang hanya terseret arus, dia tidak bisa ada sumbangsi untuk daerah tersebut. Jadi dia ya yang penting aku hidup hari ini, aku besok masih bisa makan, aku masih bisa main, aku masih bisa ya hura-hura dan lain-lain seperti itu. Nah, dari ketiga sifat manusia atau pribadi orang masing-masing, kalau menurut Mas sendiri, penting nggak sih untuk kita menjadi orang yang pertama ini sifatnya? Luar biasa ya tadi analoginya dari Mas Bagas ya. Saya kira terlalu filosofis banget ini. Cuma saya kok pengen membalikkan tadi ya pertanyaan bahwa sebenarnya nasionalisme kalau menurut Mas Bagas itu gimana nih perspektif anak muda zaman sekarang? Soalnya kalau saya kan generasi milenial ya, kalau Mas Bagas ini generasi zilenial gitu kalau orang bilang ya. Nah, menurut generasi zilenial tuh nasionalisme tuh gimana sebenarnya gitu? Ya, kalau menurut Bagas sendiri sih ya, simpelnya sih ya, walaupun kita mengglowingkan diri lah istilahnya, tapi kita nggak lupa tentang dari mana kita berasal sih. Dan kita bisa dibilang tetap harus ada sebuah pemupukan dalam diri untuk senantiasa aku iki wong Jawa, aku iki wong Indonesia gitu. Jadi jangan sampai kita jauh dari Indonesia, kita ada di Eropa, tapi kita berbangga dengan aku ini orang Eropa, aku ini orang Barat. Jadi aku nggak ingin seperti itu sih. Kalau menurut Bagas sih seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau ini nggak apa-apa tanya-tanya dulu ya. Kalau tokoh nasional yang mungkin Bagas jadi idola ada nggak? Siapa gitu?
Aduh, kalau Bagas sendiri sih jujur Mungkin yang top pahlawan atau sampai saat ini masih hidup juga nggak apa-apa sih. Mungkin ini salah satu tokoh nasional yang sangat fenomenal ya bagi teman-teman yang kuliah di Jerman. Ya siapa lagi kalau bukan pendahulunya, yaitu Pak Habibie. Aku benar-benar sangat appreciate sama beliau. Ibaratnya beliau punya nama yang sangat luar biasa di Eropa, pada khususnya di Jerman. Beliau salah satu warga negara terhormat di sini. Kalau orang Jerman nih udah nawarin kewarganegaraan untuk pindah, ini tuh udah bukan main-main orang sih. Jadi amat sangat luar biasa sepak terjang beliau bagi dunia teknologi Indonesia. Namun amat sangat disayangkan pada saat dahulu ada sebuah pergesekan politik itu. Jujur aku sangat menyayangkan hal-hal tersebut. Jadi kayak rasanya ini orang luar biasa, bukan main-main, tapi kok kurang disia-siakan. Nah iya betul, kayak disia-siakan oleh bangsanya sendiri. Betul, jadi akhirnya ya kayak gimana gitu. Ya kayak gitu, oke gitu lah Mas. Oke, udah nangkap ya. Menurut Mas Bagas tadi arti kata nasionalisme, kemudian salah satu tokoh. Tapi kalau aku boleh tanya lagi, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti aku coba ini ya. Kalau menurut Bagas nih, nasionalisme sendiri di anak-anak muda zaman sekarang tuh gimana gitu? Maksudnya apakah itu sudah menjadi suatu slogan yang usang atau kemudian menjadi suatu kata yang masih punya makna dan masih terus diperjuangkan juga nih oleh generasi kita, mungkin generasi milenial atau generasi Bagas yang zilenial itu. Okay. Gimana? Mungkin apakah menurut Bagas ini nasionalisme saat ini para pemuda tuh gimana gitu? Ini aku gak bisa mengjudge semua generasiku ya, tapi hampir semua dikatakan sih menurut Bagas sendiri, menurut orientasi Bagas sendiri sih ya mulai agak sedikit berkurang tentang yang namanya nasionalisme ini. Jadi bisa dibilang kita hanya berfokus pada diri kita dan karir kita sendiri tanpa memikirkan adanya sebuah keikutsertaan untuk membangun negeri ini gitu. Tapi di samping itu Bagas juga masih melihat banyak sekali teman-teman yang ranahnya mereka itu berkuliah di Indonesia, mereka ikut organisasi di Indonesia, mereka keren-keren loh sekarang, banyak sekali ya aktivis-aktivis yang bisa dikatakan masih sangat muda, tapi mereka udah mulai bisa speak up untuk kancah perpolitikan di Indonesia, tentang huru-hara yang terjadi di Indonesia. Jadi memang sekarang mereka lebih bisa memanfaatkan kemampuan mereka, dalam arti itu ya jelas tentang teknologi mereka lebih oke, tentang informasi mereka lebih menguasai. Pada akhirnya dalam medan pertarungannya pun mereka lebih oke sih menurut aku sih Mas. Kayak misal dulu ada Mas Fatur itu sama ya yang waktu itu lagi rame-ramenya, itu memang benar-benar kayaknya ini keren loh, anak mudanya speak up dengan gaya yang oke banget gitu, dan turun-temurun sampai ke bawah, dan sampai sekarang pun aku melihat banyak sekali teman-teman aku dan orang-orang baik dari universitas manapun itu mereka punya cita-cita dan mimpi ya ingin selalu memberikan yang terbaik buat bangsa ini ke depannya gitu sih Mas. Jadi masih terjadi perbedaan sih Mas. Jadi ada salah satu sisi yang masih berjuang dan salah satu yang cuek gitu sih Mas. Oke, luar biasa Mas Bagas. Saya jadi pengen menambahkan tema untuk minggu depan nih. Oke. Minggu depan kayaknya kita asik kalau kita ngomongin tentang gerakan mahasiswa ya, dari masa ke masa. Soalnya itu kalau dijelaskan perlu segmen sendiri, perlu tema sendiri. Ya, jadi kalau perlu minggu depan kita bahas itu Mas Bagas. Oke. Tapi siap.
balik lagi kita mungkin bahas secara besar dulu gitu ya. Jadi memang tadi saya sudah menangkap sih beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Bagas gitu. Bahwa kalau menurut Mas Bagas rasa nasionalisme anak-anak muda zaman sekarang itu sudah mulai berkurang. Saya kira saya tidak berani menjawab sih, karena jangan sampai ini hanya asumsi pribadi. Iya, kayak gitu. Jadi perlu diriset, perlu dilihat lebih luas lagi juga, karena kenapa? Ya saya bersyukur gitu. Saat pandemi COVID ini anak-anak muda kita juga banyak yang kemudian masih memberikan simpati yang luar biasa gitu loh. Memupuk rasa empati yang kemudian menimbulkan suatu gerakan yang luar biasa. Jadi banyak juga yang kemudian mereka-mereka yang menginisiasi gerakan seperti teman-teman kita, kakak kelas kita di Kita Bisa, itu kan mereka menginisiasi adanya suatu gerakan warga bantu warga. Terus kemudian juga banyak anak-anak muda yang berpartisipasi aktif menjadi relawan, entah itu relawan pembagian sembako pada saat awal pandemi, ataupun penyaluran APD atau bantuan-bantuan lain untuk rumah sakit atau vaskes yang terdampak gitu kan. Terus kemudian kalau di saat ini mungkin vaksinasi ya, program vaksinasi yang juga lagi digencarkan oleh pemerintah gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi alhamdulillah memang merasakan kepedulian anak-anak muda ini terhadap problem yang sedang dihadapi bangsanya itu alhamdulillah menurutku masih lumayan baik dan optimis gitu. Tapi memang kalau boleh saya komentari gitu ya, perlu diperkuat adalah pemahaman tentang ideologi bangsa seperti Pancasila, terus kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengaplikasian ilmunya memang menurutku udah baik gitu. Cuma untuk kemudian kita tarik lebih atas lagi ya terkait dengan pemahaman terkait Pancasila tentang ideologi bangsa itu menurutku patut menjadi PR tersendiri kayak gitu, karena pelajaran-pelajaran mengenai filsafat kampus-kampus ataupun di sekolah saya kira perlu ditekankan lagi atau diperbaiki lagi kayak gitu. Jadi ya itu, kalau untuk pengaplikasiannya ya tadi berupa empati yang kemudian dilahirkan dalam bentuk social movement dan kemudian terbentuk kolaborasi, itu menurutku masih baik gitu. Cuma kalau kita bicara tentang lebih tinggi lagi, yaitu tadi terkait dengan pemahaman Pancasila, terkait pemahaman ideologi, itu masih kurang. Nah, kalau boleh saya kemudian menyampaikan adalah di sini pentingnya belajar mengenai sejarah gitu. Sejarah lahirnya bangsa Indonesia gitu kan, bahwa kita merdeka di tanggal 1745 secara de facto, tapi kita merdeka secara 18 Agustus 45 secara de jure kayak gitu kan. Kemudian tarik lagi ke belakang bahwa kita pernah dijajah oleh beberapa negara gitu kan, dari mulai Jepang, Inggris maupun Belanda. Namun sebelumnya kita sebenarnya juga dari dulu nenek moyang kita itu sebenarnya orang-orang yang luar biasa ya, pejuang yang kemudian bisa menaklukkan Nusantara yang saat itu, kalau Nusantara versinya Majapahit itu kan sampai dengan Filipina dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kan sangat luar biasa kayak gitu. Jadi menurutku pemahaman tentang ideologi bangsa, tentang Pancasila, tentang sejarah, saya kira perlu terus digalakkan. Nah, tinggal bagaimana cara menyampaikan. Nah, kalau metode itu kan menurutku bicara soal step selanjutnya ya. Gimana sih anak-anak kita saat ini ya, generasi milenial atau generasi zilenial mampu untuk menangkap nilai-nilai itu kayak gitu kan. Kan bisa jadi kalau generasi zilenial itu dia hobinya nge-game gitu. Bisa jadi nilai-nilai itu kita sampaikan dalam bentuk game atau dalam bentuk short movie atau movie kayak gitu. Karena terbukti saya kira kita mungkin bisa menyontoh itu dari Korea atau dari Malaysia kayak gitu kan. Karena di drakor ataupun kalau Malaysia kan di Upin Ipin, mereka kan juga menyelipkan hal-hal terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang mereka kayak gitu loh. Sekaligus ya propaganda kepada dunia tentang mungkin apa yang update dari negara tersebut kayak gitu kan. Tapi gitu. Mungkin menariknya sih gini sih Mas,
banyak sekali yang terjadi nih Mas. Ibaratnya di sini nih orang, dan aku udah banyak nanya ke beberapa orang untuk aku tanyakan tentang planning hidup deh istilahnya gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang ada di sini itu ya mereka berjuang di Jerman pada khususnya. Mereka ya berjuang untuk dirinya sendiri dan berhasil untuk dirinya sendiri, dan tanpa ada terbesit sebuah keinginan untuk memberikan sumbangsi lebih pada negara asalnya gitu. Soalnya tuh gini nih Mas, kalau kita tarik ke omongan aku yang pada awal itu ya ibaratnya masih banyak sekali katastrofe untuk keadaan di kita gitu. Jadi pada akhirnya di Jerman amat sangat nyaman gitu dengan keadaan segalanya. Pada akhirnya ya mereka untuk pengen senantiasa stay di sini, untuk senantiasa membangun karir di sini, dan untuk senantiasa memakmurkan dirinya sendiri gitu. Jadi sebuah pandangan untuk memberikan sumbangsi pada negara kita sendiri itu rasanya amat sangat masih kurang menurut Bagas di sini. Jadi apalagi ditambah dengan kenyataan banyak sekali orang-orang yang mungkin dikatakan hebat gitu di kancah asing, tapi ketika di negaranya sendiri banyak sekali orang yang mencaci maki beliau, tidak menghargai tentang kesinergian dan program-program yang dijalankan oleh beliau. Jadi amat sangat disayangkan pada akhirnya mereka lebih nyaman tinggal di luar negeri, di mana mereka lebih diuang kayak istilahnya, lebih punya nama di negara lain, ibaratnya harum di negara lain tapi bacin di sendiri gitulah istilahnya. Nah, kalau menurut Mas sendiri ini gimana nih Mas? Oke, ini menarik banget ya. Jadi sebenarnya tadi juga Bagas sebenarnya sudah menyampaikan salah satu contoh kasusnya Pak Habibie gitu ya, bahwa beliau orang cerdas, punya karya, tapi kemudian sebenarnya pernah disia-siakan juga di beberapa momen oleh bangsanya sendiri kayak gitu kan. Masih terjadi sih di Indonesia. Jadi kayak kalau istilah guyonannya itu, kalau di Indonesia itu kalau mau sukses itu ya ada 3 gitu kan. Doa, usaha, orang dalam gitu. Nah, betul. Jadi KKN itu juga masih para jalelo lah di mana-mana. Doa, usaha, orang dalam gitu. Nah, di Indonesia tuh yaitu KKN, terus kemudian politis itu juga masih menjadi PR bersama ya, kayak gitu. Maksudnya ya balik lagi ke yang sempat kemarin aku sampaikan juga kemarin. Jadi kita kadang tahu problemnya apa, kemudian bisa untuk memecahkan problemnya itu, tapi kalau kita nggak kuasa, ya kita nggak bisa apa-apa kayak gitu. Iya, betul. Nah, saya kira ya mungkin nggak cuma Pak Habibie ya, mungkin sebelum Pak Habibie atau setelah generasi beliau, ya di generasi sebelum saya atau di generasi saya atau di generasi Bagas, mungkin nanti fenomena kayak gini tuh menurutku masih akan berlanjut ya, kalau misalkan sistem bernegara di Indonesia itu juga masih seperti ini. Ya ada beberapa kekurangan lah dalam sistem bernegaranya, terutama kalau misalkan kita bicara tentang salah satunya adalah partai politik gitu. Jadi kalau partai politik di Indonesia itu kan multi partai gitu kan. Tapi kemudian kalau bahas melihat itu kayaknya kok nggak bisa ya di setting bahwa pemerintahannya itu antara DPR sama pemerintah itu kok ya oposisi kayak gitu loh. Betul. Mesti mayoritas tuh kemudian jadi koalisi kayak gitu, koalisinya pemerintah. Nah, balik lagi berhubungan sama yang tadi itu. Cuma kalau boleh saran sih, kalau misalkan kita memang melihat ada sesuatu yang kurang baik, itu ya jangan kemudian kita menghindarinya kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu melihat beberapa hal gitu ya, salah satunya misalkan di dalam perpolitikan kayak gitu masih ada yang kurang di negeri ini, ya masuk kayak gitu. Dan kalau misalkan nggak pengen sendiri, ya ngajak bareng-bareng orang-orang lain atau anak-anak muda yang lain untuk kemudian menciptakan suatu sistem yang baru. Walaupun itu juga sangat menjadi tantangan kayak gitu, karena biasanya tantangan kita kan anak muda ini kalau misalkan mau masuk ke suatu sistem politik
di masa-masa ini kan ada beberapa yang dia belum terbebas secara finansial gitu kan, jadi gampang banget tergoda kalau misalkan diajak korupsi atau apapun kayak gitu loh. Ya itu tadi, menurutku kalau misalkan teman-teman punya koreksi gitu ya, punya suatu pandangan di mana di negeri kita ini, di Indonesia ada suatu kekurangan, entah itu sistem politik atau di pendidikan kayak gitu kan, di kesehatan atau masalah ekonomi gitu kan. Itu tapi mungkin gini sih Mas, ibaratnya nih yang Mas udah sampaikan tadi, untuk setidaknya ikut dalam masuk ke kancah yang mungkin masih beberapa halnya itu bermasalah, dan ikut merubah dalam konteks tatanannya seperti itu. Nah, tapi selayaknya sebuah sistem yang sudah mengakar dan turun-temurun, yang namanya kita mau merubah sebuah, ibaratnya kita lawan arus deh, dari yang awalnya ke sini dan tiba-tiba itu lawan arus ke arah berlawanan gitu. Nah, otomatis kan banyak sekali nih yang akan nyerang kita nih Mas, dari berbagai arah, dan bisa dibilang kalau kita nggak kuat, ya udah kita pada akhirnya juga ngikut gitu. Ya kalau misal dibilang simpelnya sih, kalau si bos bilangnya kayak gini, ya udahlah, kalau kita mau amannya ya udah ngikutin apa kata si bos, kita ngikut aja gitu. Nggak usah banyak pola istilahnya untuk idealis kita tuh kayak gini loh, bagusnya kayak gini, tapi pada akhirnya kita juga kalah sama keadaan Mas. Soalnya amat sangat disayangkan dari beberapa cerita yang aku dapatkan itu ya, misal kayak si anak ini dulu pas masih jadi aktivis mahasiswa itu dar, tapi ketika udah masuk parlemen, udah dia ikut juga ke alurnya gitu. Amat sangat realitanya kayak gitu. Gimana dong Mas kayak gitu? Nah itu yang juga fenomena mungkin yang banyak terjadi juga ya. Jadi kayak kakak kelas kita mungkin yang dulu berjuang pas tahun 98 reformasi gitu ya, tapi ketika sudah jadi wakil rakyat, anggota DPR, mereka nggak jauh-jauh juga tuh istilahnya kayak dulu mereka demo, sekarang mereka yang didemo kayak gitu. Betul. Gimana ya, kalau masalah itu memang menurutku harus dijawab dengan optimisme sih sebenarnya. Soalnya kalau misalkan kita kalau tahu ada masalah tapi kemudian kita membiarkan, itu kan juga suatu hal yang kurang baik. Jadi yang pasti kalau aku sih sudah berupaya, kita sudah berupaya untuk mencoba merubah kayak gitu, walaupun sangat sulit. Tapi ya itu tadi, memang dalam merubah itu kan kita tidak bisa sendiri kayak gitu kan, apalagi kalau misalkan ya itu tadi kita tidak atau belum berkuasa. Makanya hal yang perlu terus dipupuk, dan sebenarnya ini jadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu minimal 2 ya, rasa empati dan kolaborasi atau gotong royong gitu. Kan Sayyidina Ali juga pernah bilang gitu bahwa sehebat apapun kebaikan, tapi kalau misalkan tidak terorganisir maka akan kalah oleh keburukan yang terorganisir kayak gitu. Ya kalau masalah yang terjadi, problem yang terjadi di Indonesia itu memang tidak bisa hitam putihkan sih kayak gitu. Kadang semuanya itu abu-abu memang, karena ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat kayak gitu kan. Dan kita juga punya keterbatasan. Cuma kita punya pandangan bahwa ada yang kurang misalkan bicara salah satunya adalah pendidikan. Kayak misalkan kemarin atau bahkan sampai saat ini gitu ya, kayak pendidikan di Indonesia itu kan setelah kena pandemi itu kok kayak ancur banget, nggak tata banget kayak gitu. Siswa itu kasihan, orang tua juga kasihan, karena mereka nggak maksimal bisa mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka bisa dapat di sekolah gitu kan. Tapi karena pandemi ini mereka jadi terbatas gitu kan. Nah, melihat fenomena-fenomena kayak gitu kan, menurut saya pasti teman-teman pemuda ini kan pasti punya solusi lah kayak gitu. Nah, ya udah dimulai aja dari apa yang bisa teman-teman lakuin kayak gitu. Jadi menurutku kalau kita mau bicara perubahan secara besar, mungkin kita bisa tengok dulu dari diri kita, lingkungan sekitar kita kayak gitu.
baru kemudian kita bicara ke tatanan yang lebih besar. Tapi yang pasti kalaupun kita melihat ada suatu permasalahan di satu titik, ya jangan kemudian kabur gitu loh. Tapi kita mencoba untuk perbaiki, dan kalau misalkan kita nggak bisa sendiri, ya kita bareng-bareng atau kolaborasi kayak gitu. Jadi kayak yaitu masalahnya adalah karena akses internet misalkan waktu itu, atau beberapa anak atau orang tua yang dia tidak mampu untuk beli gadget atau laptop kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bareng-bareng menyelesaikan problem yang gitu-gitu gitu kan, dengan kemudian ya kita berkolaborasi nih antara anak-anak muda ini gitu. Seenggaknya Dan kita kalau punya boleh menambahkan lagi tadi Mas Bagas, jadi kalau saya sih insya Allah masih optimis gitu, karena di masa pandemi ini juga banyak kok anak-anak muda yang kemudian dia peduli. Seenggaknya tuh kita masih bisa bersumbang sih dengan apa yang masih ranahnya kita lah ya Mas, istilahnya. Kita masih bisanya itu dalam hal misal nge-share informasi tentang pendidikan kayak gini ya, yaitu hanya itu yang saat sekarang masih kita bisa sumbangsihkan ke dalam bidang tersebut gitu, kurang lebihnya mungkin gitu ya Mas. Oke. Nah terus kalau menurut Mas sendiri ada nggak sih kayak pesan-pesan atau ujangan mungkin buat teman-teman yang awalnya sudah optimis sekali untuk bisa memutus mata rantai yang sudah berkelanjutan dari bertahun-tahun sebelumnya, untuk oke lah di generasi kita udah jangan kayak gitu lagi, jangan ada sebuah hal-hal yang mungkin dahulu itu masih amat sangat kurang gitu. Untuk di generasi kita itu jangan, buat ke depan tuh jangan kayak gitu lagi. Nah, tapi ketika udah optimis banget untuk hal seperti itu, tiba-tiba diserang dengan realita bahwa itu nggak semudah itu gitu Mas. Kalau menurut Mas itu apa wejangannya gitu Mas? Apa ya, kalau untuk yang Mas Bagas sampaikan tadi atau tanyakan tadi, itu mungkin bagi saya juga belum bisa mengaplikasikan ya dengan baik, apalagi kalau tatarannya udah sangat-sangat lingkupnya mungkin sangat besar kayak gitu. Cuma kalau saya mungkin tadi ya balik lagi ke yang tadi itu Mas Bagas. Jadi menurut saya kita perlu optimis, itu yang pertama harus dipupuk dulu kan. Jadi optimis dulu. Soalnya kalau udah pesimis kan ya gimana gitu. Jadi optimis itu perlu dijaga. Nah, terus kemudian yang kedua tadi itu dua nilai luhur bangsa yang sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang yang perlu kita juga lestarikan, yaitu rasa empati dan juga gotong royong atau kolaborasi antar kita kayak gitu. Terus yang ketiga ya merawat gerakan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kayak gitu. Jadi merawat gerakan, merawat jamaah itu memang jadi tantangan tersendiri kayak gitu. Nah, tapi hal itu bukan tidak mungkin kayak gitu. Makanya saya kira seringnya diskusi antar pemuda, dan mungkin kalau lebih menjurus dengan tema-tema yang sudah lebih menjurus gitu ya. Jadi tentang tema politik, pendidikan, ekonomi maupun kesehatan ataupun yang lain-lain, itu juga perlu terus digalakan kayak gitu untuk menjaga kewarasan bersama. Nah, ini yang kemudian jadi salah satu tema kunci lagi ya, yaitu menjaga kewarasan bersama kayak gitu Mas Bagas. Oke. Kalau dari saya. Nah, kemudian yang terakhir ya mungkin menambahkan bahwa perlunya kita untuk terus belajar sejarah gitu. Bahwa kalau misalkan kita belajar sejarah itu harusnya sih minimal memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air kayak gitu. Jadi ketika kita belajar tentang perjuangan para pahlawan saat merebut kemerdekaan gitu kan, kemudian belajar beberapa orang saat peristiwa 65 ya kan, aktivis-aktivis atau tokoh-tokoh kita di saat 65, saat 98, itu juga perlu dipelajari dan dipupuk. Dan apalagi mungkin saya kira kalau kita refleksi diri gitu ya, mungkin kita juga barangkali bisa menengok atau belajar dari kakek nenek moyang kita gitu loh. Barangkali ada kakek nenek moyang kita yang kemudian itu salah satu pejuang kemerdekaan gitu. Walaupun dulu hanya jadi veteran, tapi kan saya kira
kita patut bangga gitu, karena dulu salah satu dari simbah kita itu ikut berjuang juga untuk merebut kemerdekaan gitu sih. Jadi kalau misalkan kita belajar sejarah, minimal ya itu tadi memupuk rasa nasionalisme yang kemudian dulu simbah-simbahku gitu kan itu juga berjuang kok untuk bangsa ini, untuk negara ini. Dan yang pasti masa iya gitu loh, kita sudah lahir kemudian hidup ya, makan minum dari bumi ini gitu kan, dari bumi Indonesia. Bahkan mohon maaf, setelah makan minum kotorannya pun kita keluarkan lagi di bumi ini. Masa iya kita kemudian tidak punya rasa ingin menjaga lingkungan atau negara yang kita cintai. Nah, untuk mengakhiri ada closing statement tersendiri untuk tema kali ini nggak Mas? Closing statement ya untuk tema nasionalisme ya. Kalau dari saya ingin mengutip dari quotes-nya Bung Karno gitu ya, bahwa Bung Karno waktu itu pernah bilang gitu ya, beri aku 100 orang tua gitu ya, maka akan ku guncang Semeru kalau nggak salah ya. Tapi beri aku 10 pemuda maka aku akan guncang dunia. Nah, dari quotes Bung Karno itu kan kalau kita korelasikan dengan yang tadi sudah kita diskusikan bersama, bahwa ada dua nilai ini yang perlu terus dipupuk, yaitu empati dan kolaborasi. Bahwa saya kira dengan anak-anak muda ini terus bisa connect, memupuk rasa empati, dan kita bisa kolaborasi, apalagi mungkin kolaborasinya itu bisa antar profesi gitu ya, atau antar bidang ilmu. Saya yakin kita semua bisa untuk membawa Indonesia itu lebih baik kayak gitu. Kalau misalkan untuk kasus kayak teman-teman di luar negeri kayak Bagas nih ya, yang saat ini ada di Jerman, yang jadi PR tambahan adalah gimana caranya membawa hal-hal baik yang ada di sana untuk kemudian diakulturasikan atau dimodifikasi dan bisa diterapkan di Indonesia kayak gitu. Karena hal-hal yang ada di luar itu kan belum tentu juga semuanya baik, walaupun secara kasat mata itu kelihatannya semuanya baik, tapi sebenarnya kan ada beberapa batasan yang mungkin tidak bisa diterapkan di Indonesia. Nah, itu yang kemudian bisa jadi salah satu refleksi juga untuk teman-teman yang ada di luar negeri, dan Bagas sendiri yang saat ini ada di Jerman. Tapi kalau boleh pesan lagi gitu ya, bahwa oke lah, mungkin teman-teman yang ada di luar negeri ini boleh mengatakan di sana lebih nyaman daripada di Indonesia, karena mungkin terkait dengan keamanan gitu kan, terus kenyamanan karena atau fasilitas publik lah, public facilitation-nya itu di sana mungkin lebih oke gitu ya. Tapi menurutku harusnya itu yang kemudian harus jadi motivasi bagi teman-teman, agar gimana caranya apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan di luar negeri itu yang sudah nyaman ini ya kita terapkan di Indonesia kayak gitu. Jangan kemudian malah udah nyaman di sana terus kemudian udahlah, udah PW nih di sini aja. Apalagi mohon maaf sampai pengen atau bercita-cita untuk merubah kewarganegaraan. Walaupun itu semua pilihan gitu kan. Cuma ya itu tadi, menurutku salah satu bentuk syukur teman-teman yang ada di luar negeri, salah satu bentuk syukur Bagas ya, yaitu tadi gimana caranya aplikasikan apa yang didapat di luar negeri untuk diterapkan di Indonesia walau itu sulit gitu. Waduh, berat sekali ini pembahasan kita hari ini, dan memang amat sangat kompleks untuk yang harus kita lakukan untuk di beberapa tahun masa yang akan datang demi suatu hal yang lebih baik harapannya gitu. Oke, terima kasih Mas Fajrul untuk pembahasan kita kali ini mengenai nasionalisme. Harapannya semoga bisa memberikan sebuah penggugah bagi teman-teman semua, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk senantiasa membaktikan sumbangsihnya kepada negeri kita dengan apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan ranahnya masing-masing. Oke, buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banget saya ucapkan. Dan jangan lupa kalau misal ada sebuah hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar, atau bisa kita
diskusikan. Ini Instagram saya dan ini Instagramnya Mas Fajrul. Nanti kita Mantap. bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Oke. Minggu depan kita bahas ini ya Mas Bagas ya, gerakan mahasiswa ya mungkin di Indonesia, dan harapannya nanti mungkin Mas Bagas juga bisa belajar lah gerakan mahasiswa di luar negeri, mungkin di Jerman gitu, karena kita mungkin bisa saling belajar dari sejarah yang ada di Indonesia maupun di Jerman gitu. Oke, Emang siap. Terima kasih banyak Mas. Siap. Tadi lumayan mendaki-daki gitu ya. Nanti kita coba lihat sejarahnya dulu gimana. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.